Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048, kelas R11, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1 yang berjudul Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan. Baiklah, saya langsung saja ke materi inti dari presentasi kali ini. Pelunasan pajak tahun berjalan. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau yang disebut dengan tahun takwim, suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap ketersediaannya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut dengan pelunasan dalam tahun berjalan. Selanjutnya, sifat pembayaran atau pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Contoh soalnya yaitu wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 1,5 miliar dengan peredaran bruto 52 miliar, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawabannya adalah 25% dikali 1,5 miliar, yaitu 375 juta. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan sebesar 120 juta. Jadi pajak yang masih harus dibayar sebesar 255 juta ribu rupiah. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu PPh pasal 21. Pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tanpa API, tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah, utas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tarif 1,5 dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan kata lain penjualan atas hasil produk, persen tarif pajak dikali DPP PPN. Masuk ke pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Yang kedua, tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Masuk ke PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri, menghindari pajak berganda. PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lainnya yang diterima. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Masuk ke penghasilan pajak. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
Masuk ke yang selanjutnya itu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, berakhirnya pembahasan saya tadi, maka masuk kepada kesimpulan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahu tahunan, yaitu SPT, pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Sifat pembayaran atau pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan diantaranya PPh pasal 21, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.